kepada Ibu Susi mungkin suara sudah bisa terdengar. Mohon angkat tangan yang suaranya bisa mendengar dari narasumber kita yang pertama. Oke, terima kasih. Anak-anak. Angkat tangan, nak, angkat tangan. Yang suaranya terdengar. Oke, terima kasih. Aulia Permadi, oke. Terima kasih Bu Sandi selaku host. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak bagaimana kabarnya? Oke, anak-anak mungkin sering mendengar tentang tata tertib. Pada saat di SD, anak-anak juga mungkin sudah mengenal. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tata tertib di SD. Tapi di SMP tentunya, khususnya di SMP 1, tata tertib itu ada sedikit perbedaannya dengan tata tertib di SD. Oke. Yang pertama, tentang pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib adalah peraturan sekolah yang harus dijalankan oleh anak-anak dengan tertib, ya. Dan apabila anak-anak tidak menjalankan, tentunya akan dinyatakan melanggar. Sapa Pagi Disiplin ini, kakak-kakakmu akan melihat bagaimana adik-adiknya dan teman-temannya menggunakan seragam dengan tertib. Itu perbedaan yang terjadi, ya, tata tertib yang dilakukan di SD dan di SMP 1. Setelah anak-anak nanti diketahui oleh kakaknya, tidak ada sanksi, tidak ada poin, anak-anak hanya mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dengan harapan anak-anak tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Kenapa tidak ada sanksi dan tidak ada poin? Perlu anak-anak ketahui bahwa SMP 1 itu adalah sekolah ramah anak. Dan juga sekolah SMP 1 itu adalah melaksanakan disiplin positif. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Nah, setelah pengertian tata tertib, kita lihat berikutnya. Ya, tujuannya. Perlu anak-anak ketahui, ya, bahwa tata tertib itu ada tujuannya, yaitu mengatur kegiatan sekolah agar sekolah kita tercipta suasana tata kehidupan yang santun, ya, kemudian disiplin, sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah perlu anak-anak ketahui, ya, bahwa SMP 1 mempunyai visi yaitu luhur budi, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Itu yang perlu anak-anak ketahui, ya. Kemudian manfaatnya tentang tata tertib sekolah. Di SMP 1 diharapkan anak-anak, ya, memiliki 5 karakter yang harus
anak-anak bangun ya sebagai peserta didik di SMP 1. Nah, karakter ini mungkin anak-anak pernah mendengar pada saat di SD, ya. Tapi tentunya pengeterapannya juga beda di SMP 1. Di SMP 1, karakter yang harus dibangun oleh para peserta didik, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu tidak hanya sekedar diucapkan, kemudian tidak hanya sekedar dihafal, tapi betul-betul harus diterapkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak nanti selama 3 tahun di SMP 1, begitu anak-anak lepas dari SMP 1, harus memiliki 5 karakter yang selama 3 tahun itu dibangun di SMP Negeri 1 Semarang. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada karakter religius, yaitu bagaimana anak-anak mengeterapkan hubungan manusia dengan Tuhan. Di SMP 1 ada pagi hari doa bersama, kemudian ada sholat berjamaah bagi yang beragama Islam, kemudian doa bersama bagi agama Kristen maupun Katolik. Kemudian bagaimana hubungan anak-anak dengan sesama temannya, ya, saling menjaga, saling toleransi sesama teman meskipun beda agama. Kemudian nilai nasionalis adalah anak-anak diberi kesempatan untuk mengapresiasi seni budaya bangsa. Nanti di sekolah, kalau anak-anak sudah masuk normal kembali, tentunya ada acara-acara ya, apresiasi seni yang untuk membangun nilai-nilai nasionalis. Kemudian karakter disiplin itu betul-betul dijunjung tinggi di SMP Negeri 1. Jadi anak-anak betul-betul harus membangun disiplin diri. Ya. Kemudian yang ketiga tentang mandiri. Anak-anak sekarang sudah bukan anak SD ya. Anak-anak sudah di SMP 1 ya. Bu Susi pesan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang di SD dulu. Ya, kemarin ada satu contoh hal yang coret-coret itu ya, tolong untuk tidak diulangi. Ya, itu salah satu contoh kebiasaan yang harus ditinggalkan dan tidak dikembangkan di SMP Negeri 1. Nah, mandiri adalah perilaku yang betul-betul anak-anak tidak tergantung pada orang lain. Itu akan dibangun di SMP 1. Ya. Kemudian anak-anak belajar dengan mandiri, kemudian penuh tanggung jawab, jujur. Itu yang harus dilakukan. Kalau di SD dulu misalnya anak-anak belajar masih harus dipaksa-paksa, setelah di SMP anak-anak harus berusaha mandiri. Ya. Jadi anak-anak harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang bertanggung jawab. Itu adalah nilai mandiri. Kemudian gotong royong. Ya, nilai-nilai yang terkandung yang dikembangkan di SMP 1 adalah menghargai sesama teman, kemudian ya bekerja sama baik dengan teman, kemudian mengikuti satu organisasi yang nanti bermusyawarah mengambil satu kemufakatan. Nah, yang terakhir tentang integritas, SMP 1 sudah mendapatkan label integritas. Ya.
anak-anak harus mampu mengembangkan nilai integritas yang ada, yang betul-betul sudah menjadi labelnya SMP 1. Karena anak-anak kan sudah berada di SMP 1 ya. Jadi anak-anak harus bisa mengembangkan nilai integritas. Nah, nilai integritas yang paling utama adalah kejujuran. Anak-anak harus belajar jujur di SMP 1 dalam segala hal. Ya. Kemudian anak-anak harus bertanggung jawab, berani mengatakan kebenaran, berani mengatakan bahwa yang itu salah. Itu adalah integritas yang ada di SMP Negeri 1. Nah, demikian anak-anak manfaat dari tata tertib yang akan dibangun di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 memiliki tata tertib. Tapi karena ini masih situasi pandemi COVID-19, jadi mungkin tata tertib secara utuh belum disampaikan, tapi yang jelas sekilas ya Bu Susi sampaikan tata tertib tentang kehadiran, tentang berpakaian, ya, tentang mengikuti pelajaran, tentang penggunaan HP, itu antara lain secara umum. Tapi sekarang ini karena eranya masih pandemi COVID-19, andai kata nanti anak-anak masuk di era new normal, ya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Yaitu yang pertama anak-anak harus memakai masker. Juga menggunakan face shield. Kemudian pada saat masuk, anak-anak harus mencuci tangan pakai sabun, kemudian suhu diukur. Apabila nanti ada peserta didik yang suhunya itu 37, terpaksa anak-anak kita untuk tidak usah nangis ya. Ya udah di rumah istirahat. Besok kalau suhunya sudah normal, anak-anak datang sekolah. Ini besok kalau sudah diizinkan anak-anak datang ke sekolah. Ya. Kemudian anak-anak menggunakan hand sanitizer. Pada saat di kelas, anak-anak harus selalu jaga jarak. Ya. Anak-anak sekarang di usia pandemi Covid, ya, jika bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak ada uluran tangan untuk salim ya, bukan berarti anak-anak tidak santun, tapi ini adalah protokoler kesehatan. Anak-anak cukup menyapa Bapak Ibu guru dan semua komponen yang ada di sekolah dengan menyampaikan selamat pagi atau selamat siang saja, ya, tanpa ada salim. Kemudian membawa bekal makanan sendiri dan tidak ada lagi saling meminjamkan barang. Oke anak-anak, itu adalah tata tertib selama pandemi COVID apabila nanti anak-anak diizinkan masuk ke sekolah, ya. Dan besok pada saat anak-anak resmi pandemi sudah selesai, anak-anak masuk, tentunya nanti anak-anak akan mendapatkan tata tertib yang lebih rinci. Ya, demikian anak-anak, itu yang Bu Susi sampaikan pada pagi hari ini tentang tata tertib. Jadi yang perlu anak-anak ketahui, anak-anak paham betul tentang pengertian apa sih tata tertib, ya. Kemudian tujuannya tadi sudah
Bu sampaikan sesuai dengan visi SMP 1 dan manfaatnya anak-anak juga sudah paham juga. Jadi membangun 5 karakter dasar yang betul-betul harus anak-anak miliki selepas dari SMP Negeri 1. Ya, kemudian tadi juga sudah Bu Si sampaikan tentang protokoler apabila anak-anak masuk ke sekolah di era pandemi COVID ini. Ya, anak-anak, sekian dan terima kasih. Selamat menjalankan tata tertib di sekolah, di SMP 1, sekolah yang kita cintai dan kita banggakan. Sebelum kita akhiri anak-anak tetap semangat. Ayo, brandnya SMP 1, SMP 1 number 1. Oke. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.